Bisa dipastikan bahwa video tadi juga hoax dan dibuat dengan AI. Sayangnya banyak yang percaya dengan konten-konten tersebut, apalagi penyebarannya sangat masif di berbagai platform media sosial. Rismon benar, dia menerima parcel dari Gibran. Dan tentu sebagian besar Anda masih ingat ada dua video. Pertama ketika Rismon diantar ke depan pintu oleh Gibran dan diberi parcel. Dari video tadi terlihat Rismon yang sibuk dengan sorotan kamera wartawan. Dia tidak menyadari kalau Gibran itu kemudian setelah menyerahkan parcel itu dan foto bersama, dia meninggalkan tempat masuk ke dalam istana Wapres dan kemudian oleh ajudannya pintu itu langsung ditutup. Nah, Rismon ketika membalikkan tubuh kan dia sempat kaget dan bingung. Nah, video itu juga menyebar di media sosial, tapi dengan tambahan narasi menertawakan Rismon. Video kedua adalah ketika Rismon susah payah membawa parcel yang sangat berat ke dalam mobilnya dengan dibantu pengacaranya Jahmada Girsang. Dan ini rata-rata meledek dan mentertawakan bagaimana nasib Rismon kok ketemu Gibran akhirnya cuma dapat parcel seperti itu. Dan kelihatan sekali dia dikerjain gitu ya di sini ya, karena dia membawa parcel itu sendirian bersama dengan pengacaranya, sementara nggak petugas yang. Rismon secara gamblang menyebut ada beberapa menteri aktif yang ikut nimbrung dan mendanai proyek ijazah palsu ini. Benarkah ada musuh dalam selimut yang sedang merancang kejatuhan sang presiden? Dalam kesaksian terbarunya yang kini menggemparkan ruang publik, Rismon Sianipar mengungkap sebuah fakta yang sulit dipercaya. Ia mengklaim memiliki bukti komunikasi dan catatan aliran dana yang menunjukkan keterlibatan oknum menteri dalam menyokong narasi ijazah palsu. Rismon menyebut bahwa oknum menteri ini tidak hanya sekadar memberikan dukungan moral, tetapi diduga kuat ikut mengucurkan dana segar untuk memastikan isu ini tetap menjadi bola panas yang membakar opini publik. Mereka bermain di dua kaki. Di depan terlihat setia, tetapi di belakang mereka mendanai tim teknis untuk menggoreng isu ijazah palsu ini, tegas Rismon. Pengakuan ini seketika mengubah peta konspirasi politik nasional. Lantas, apa yang membuat oknum menteri ini tega mengkhianati pimpinannya sendiri? Analisis politik mendalam menunjukkan adanya motif ambisi kekuasaan dan daya tawar politik. Dengan memelihara isu ijazah palsu, oknum menteri ini diduga ingin menciptakan posisi tawar yang tinggi di hadapan presiden atau bahkan mempersiapkan jalan bagi kekuatan politik baru di masa depan. Rismon Sianipar menjelaskan bahwa dana yang dikucurkan oleh oknum menteri tersebut digunakan untuk membiayai operasional tim-tim digital yang sangat rapi. Dana ini salah satunya adalah akun X ini Kampungan Nora @sigitwasito8. Dia mencuit begini, breaking news, Rismon Sianipar sebut Yusuf Kala terlibat dalam fitnah kasus ijazah Jokowi. Ada pertemuan antara Roy Suryo CS dengan Yusuf Kala. Dan kemudian dia mengunggah video TikTok www45 @www45 ya. TikTok ini ada tulisan sudah terbaca dari dulu. Rismon sebut Yusuf Kala terlibat kasus Jokowi termasuk demo 212. Kalau Pak Jokowi tidak menjadikan Caplin sebagai wakil presiden pasti akan mengganggu pemerintahannya. Kabar mengejutkan datang dari pernyataan Rismon Hasiolan Sianipar menyebut Yusuf Kala terlibat dan ikut mendanai kasus ijazah Pak Jokowi dalam pernyataan yang disampaikan pada live channel YouTube. Saya Rismon Hasiolan Sianipar dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kala ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Adalah rekayasa AI dengan mencatut nama-nama dan wajah Rismon dan seorang presenter televisi. Ini saya tanya kepada Roy Suryo, katanya itu presenter yang dicatut wajahnya itu adalah presenter dari Kompas TV bernama Adisti Larasati. Dan kalau Anda menelusuri di channel, jadi bisa dipastikan video pengakuan Rismon yang menyebut nama JK, Puan, AHY, dan HRS tadi memang hoax. Tetapi kalau soal nama orang besar di balik heboh ijazah Joko Widodo, ini benar disebut oleh pengacara Farhad Abbas. Ini dia menyampaikannya dalam sebuah jumpa pers di Jakarta.
Salah satunya diunggah oleh akun TikTok KSM Putra Timur. Dia menyebut nama Abraham Samad yang dia singkat dengan inisial Abbas, yang mantan petinggi KPK. Ya siapa lagi kalau bukan Abraham Samad ya. Abras disebutkan itu karena menjamin Tifa akan di SP3 karena ada jaminan dari seorang jenderal bintang 4 berinisial SS. Fahra tidak menyebut nama lengkap sang jenderal, hanya inisialnya saja. Tapi karena menyebut nama geng Makassar bintang 4, orangnya paling belakangan katanya orangnya udah sepuh, udah kakek-kakek, ya kita bisa menduga-duga yang dimaksud itu adalah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Mereka ingin isunya sampai tahun 2029. Kemudian ada geng Makassar yang memang tergantung orang-orang dari Sulawesi Selatan. Ada jenderal berbintang 4, inisial SS. Kemudian ada juga partai politik dan tokoh-tokoh petinggi partai memang ada. Nah, kalau kaitan dengan Rismon, ada beberapa yang ketemu, ada juga yang tidak. Rismon menyebut pertemuan itu adalah titik awal di mana skenario disusun, mulai dari manipulasi data digital hingga pembagian peran di media sosial. Rismon mengaku menyaksikan sendiri bagaimana kesepakatan itu dibuat di bawah meja. Namun kejutan sesungguhnya terletak pada nilai kontrak yang disebutkan oleh Rismon. Ia secara gamblang menyatakan bahwa Roy Suryo dan gengnya tidak bekerja secara cuma-cuma. Rismon mengklaim memiliki bukti bahwa mereka menerima bayaran miliaran rupiah untuk menjalankan operasional fitnah ini. Dana tersebut diduga digunakan untuk membiayai tim teknis, menyewa jasa influencer, hingga melakukan mobilisasi opini secara masif. Ini bukan lagi soal idealisme pakar, ini murni bisnis fitnah. Bayarannya sangat besar, mencapai angka miliaran untuk memastikan kegaduhan ini tidak berhenti, tegas Rismon. Pernyataan ini seketika meruntuhkan kredibilitas intelektual yang selama ini dibangun oleh kubu Roy Suryo. Rismon juga membedah apa yang ia sebut sebagai geng Roy Suryo. Di dalam struktur ini terdapat pembagian tugas yang sangat rapi. Ada yang bertugas sebagai pencari celah pada foto-foto lama, ada yang bertugas membangun narasi provokatif di media sosial, dan ada yang bertugas menjadi juru bicara di berbagai forum publik. Setiap anggota tim dikabarkan mendapatkan jatah dari dana miliaran yang mengalir dari oknum elit politik tersebut. Rismon menyebut pembocoran ini yang jadi sasaran saat ini adalah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga seorang jenderal berinisial SS yang disebut sebagai bagian dari geng Makassar. Ini berarti ada saingannya geng Solo dong ya. Ada, kalau geng Solo kan dikenal jenderal-jenderal di kepolisian dan TNI yang mereka ini karirnya menanjak cepat karena mereka pernah sama-sama. Ketika Jokowi menjadi wali kota Solo, mereka ada yang menjadi Kapolres, Wakapolres, dan juga menjadi Komandan Kodim ya. Sebelumnya kan nama Ketua DPR RI, Puan Maharani, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, bahkan nama Habib Rizik Syihab juga ikut dibawa-bawa. Tetapi yang menarik itu adalah posisi Rismon Sianipar ini ya, yang sesungguhnya sekarang ini kan dia harusnya sudah bermetamorfosa menjadi Ternak Mulyono juga dan berada dalam satu gerbong dengan mereka ini, para pendukung Joko Widodo. Tapi dia juga tetap menjadi sasaran. Bahkan kalau Rismon ini sekarang jadi sasaran dari kedua belah pihak, baik mereka yang tadinya juga mendukung Rismon karena dia berada di barisan yang menentang ijazah Jokowi, yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Tapi dia juga tetap menjadi sasaran dari para pendukung Jokowi yang tadinya berhadapan dengan Rismon. Nasib Rismon ini bahkan lebih buruk karena namanya digunakan untuk menyerang para tokoh tadi, tapi ijazah Joko Widodo dan dia membawa kabur uang 50 miliar milik Jokowi ke luar negeri. Apa banget ini posisi dari Rismon ini ya. Rismon sebelumnya seperti dalam tayangan dibikin channel, namanya dibikin channel. Ini di akun dibikin channel kan membuat di situ menyatakan bahwa ada pengakuan dari Rismon bahwa dia memiliki pembicaraan rahasia konspirasi di balik hebohnya persoalan ijazah Jokowi. Ada nama Puan, AHY dan Habib Rizik yang terlibat. Sementara Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden itu disebut bertemu dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa serta menjanjikan uang 50 miliar untuk menjaga agar isu kasus ijazah Jokowi ini terus menjadi perbincangan publik. Lah kok sekarang malah dia yang disebut membawa kabur
uang Jokowi 50 miliar. Salah satunya ini saya lihat adalah akun TikTok Putra Virgo. Benarkah narasi ijazah palsu hanyalah sebuah komoditas politik berlabel miliaran rupiah? Sebuah tabir gelap yang selama bertahun-tahun menutupi hiruk-pikuk isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo kini benar-benar runtuh dari dalam. Apa yang semula dikemas sebagai gerakan moral mencari kebenaran, hari ini terindikasi kuat sebagai sebuah operasi senyap yang didanai secara fantastis. Dalam kesaksian terbarunya yang kini viral, Rismon Sianipar mengungkap detail sebuah pertemuan rahasia yang diduga terjadi di sebuah lokasi eksklusif. Di sana, sejumlah oknum elit politik bertemu langsung dengan Roy Suryo untuk merancang strategi besar. 5 miliar akhirnya kan, sebelumnya 50 miliar, sekarang disebut 5 miliar ya, untuk Roy dan Tifa. Rismon hanya membuat klarifikasi soal tulisan di buku Jokowi white paper yang dia buat bersama Roy dan Tifa, dan di situ dia mengaku bahwa kalau buku itu sebenarnya mayoritas dia nulis, sekarang dari 700 halaman itu 480 halaman dia menulis, Roy Suryo itu 50 halaman dan sisanya adalah Dr. Tifa. Dan tulisan itu katanya berdiri sendiri ya, masing-masing ya. Itu jadi kumpulan tulisan dari 3 orang itulah gitu. Ini sebenarnya justifikasi Rismon menyatakan bahwa kalau dia membantah tulisan di dalam itu dan menyatakan ada kekeliruan, ya berarti sebenarnya buku itu tidak lagi valid karena dia yang mayoritas dari tulisan itu, bagian terbesar dari buku itu dia yang menulis gitu ya. Karena itu Rismon mengaku bahwa dia meminta maaf kepada Jokowi dan keluarganya karena ada kekeliruan dalam tulisannya. Ini hasil penelitiannya ada keliru, kata dia. Yang juga cukup menarik kan, seperti saya sebutkan tadi, Rismon hanya mengakui ada dana 5 miliar dari Yusuf Kalla. Namun di channel YouTube, dibikin channel sebelumnya disebut angkanya 50 miliar. Nah yang seru, angka 50 miliar itu juga muncul di channel @kreator_populer yang menyebutkan Rismon bersama istrinya membawa kabur uang Jokowi sebesar 50 miliar ke luar negeri. Katanya dia menipu Jokowi, disebutnya itu. Tapi kalau kita yang ini, yang akun ini, kalau saya cermati, ini adalah akun kontra Jokowi. Jadi bukan milik Ternak Mulyono, bukan milik Termul. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Ya, teman-teman, kita sudah melihat klip video yang disampaikan oleh Bung tersebut, yang dimana bahwa sinyal keras dari Jokowi tentang masalah ijazah, atau yang masih dibahas tentang ijazah dari Jokowi yang ada yang mengatakan ijazah palsu tersebut. Teman-teman, mungkin saat ini masih ada orang-orang yang mau mengumpulkan bukti-bukti bahwa ijazah dari Jokowi tersebut itu apakah benar atau palsu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada yang mengomentari bahwa bingung juga lihat negara ini yang dimana internalnya lagi diacak-acak, diadu, tapi presiden diam saja. Tidak ada tindakan di eksternal juga sama. Presidennya ngapain aja ya? Apa bingung sendiri? Jadikan Jokowi presiden lagi, aku mendukung 100%. Ya, ada alumni UGM yang namanya sama, yaitu Joko Widodo atau kacamata. Ijazahnya dipakai Mulyono atau di kopian. Jadi fix Mulyono nggak bisa tunjukkan ijazah aslinya, atau coach ijazah ada di Joko Widodo yang aslinya, atau alumni SMA 6 Jogja. Makanya dalam sidang nggak pernah muncul ijazah itu ya. Rismon emang bisa dipercaya, ijazah dari Jepang aja dipalsu. Siapa? Kapan kita begini? Kapan sidangnya ya? Masalah ijazah palsu merembet kemana-mana, digoreng terus. Si Rismon ternyata tidak mendaatkan raja dan tetap akan diproses secara hukum ya, dengan tambahan khusus Yamaguchinya yang bodong. Kita tunggu saja ya di persidangan siapa yang brengsek. Terima kasih Mas Hersu sudah menyenangkan propaganda dari kubu PKI untuk memecah belah kaum Onegani kebenaran dan kejujurannya. Segera adili Jokowi dan anaknya, Indonesia makin kacau. Rismon, Rismon, ya, kredibel, kepekaranmu sudah hancur.
dari ahli digital forensik sekarang dia menjadi ahli hoax ya. Ya itu mungkin ada alasan dibalik dia melakukan hal tersebut ya teman-teman, seorang Rismond ya, sehingga dia bisa menjauh dari beberapa kalangan-kalangan teman-temannya yang mungkin awalnya setuju-setuju aja dan akhirnya berputar balik ya teman-teman ya. Kasihan banget kau Rismond. Semua rakyat yang masih punya akal waras tidak akan mempercayai pengakuan dan statementmu lagi. Mohon. Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan adalah penikmat aktor utama rezim Jokowi atau pengkhianat bangsa, menggadaikan mempermudah Cina atau mencaplok bumi Indonesia sehingga tidak fokus kejahatan, tipu-tipu, ijazah palsu, identitas palsu dan identitas palsu sinis substansis masalah utama yang sudah dibuktikan secara ilmiah. Ya mungkin itu Rismond benar-benar palsu. Rismond hanya menjalankan tugas untuk terbebas dari tuntutan kasus ijazah Yamugati. Mau ada kesepakatan besar ada konspirasi politik, tapi tidak mengubah pandangan publik kalau ijazahnya memang mencurigakan. Jokowi mengenai termul. Ya teman-teman ya, mungkin dari klip video yang sudah kita lihat bahwa ada beberapa orang atau orang-orang besar yang akan melakukan hal-hal seperti tersebut, sehingga masih banyak hal-hal yang akan terjadi ke depannya jika memang orang tersebut masih belum ditunjukkan ke publik dan dilakukan persidangan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bagaimana pendapat dari teman-teman? Silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI harga mati.